Halo, kami kelompok 5 dari kelas Mikrobiologi Analisis B. Kelompok kami terdiri atas 7 anggota. Hari ini kita akan membahas tentang analisis spesimen dengan kode kasus Ramuda. Seorang pria berusia 50 tahun dirujuk ke rumah sakit setelah mengalami batuk berkepanjangan. 2 hari terakhir, dahak yang dikeluarkan oleh pasien tersebut disertai dengan bercak darah. Pasien mengalami penurunan berat badan hingga 8 kilo sejak mulai menunjukkan gejala penyakit. Pasien merupakan perokok berat. Bagian laboratorium mikrobiologis klinis diminta untuk menganalisis bakteri penyebab penyakit infeksi tersebut. Adapun pemeriksaan toraks menunjukkan adanya kavitas pada paru-paru. Berdasarkan gejala penyakit yang timbul, pasien diduga menderita penyakit tuberkulosis atau TBC. Penyakit TBC disebabkan oleh Mycobacterium tuberculose. Penyakit ini terjadi ketika seseorang terinfeksi droplet yang mengandung Mycobacterium tuberculose. Di dalam tubuh, bakteri lambat bertumbuh, bertahan dalam lingkungan intraseluler, dan dorman sebelum teraktivasi. Waktu berkembang biak bakteri ini adalah 12 hingga 18 jam. Droplet nukleus yang terinfeksi berukuran sangat kecil, yaitu 1 hingga 5 mikron, dan mengandung 1 hingga 10 basil. Dinding Mycobacterium tuberculose terdiri atas asam lemak atau lipid, peptidoglikan, dan arabinomannan. Lapisan lipid pada bakteri ini membuatnya lebih tahan terhadap asam atau asam alkohol, sehingga disebut sebagai bakteri tahan asam. Bakteri ini juga lebih tahan terhadap gangguan kimia maupun gangguan fisis. Bakteri ini dapat hidup pada udara kering maupun dalam keadaan dingin, contohnya seperti bertahun-tahun dalam lemari es. Hal ini dapat terjadi karena bakteri berada dalam sifat dorman. Dari sifat dorman ini, bakteri dapat bangkit kembali dan menjadikan penyakit tuberkulosis menjadi aktif kembali. Gejala klinis TBC bermacam-macam, bahkan banyak pasien yang ditemukan memiliki penyakit TBC tanpa keluhan sama sekali saat pemeriksaan kesehatan. Adapun keluhan paling banyak pada penyakit ini, yaitu yang pertama demam. Keadaan ini sangat dipengaruhi oleh daya tahan tubuh pasien dan berat ringannya infeksi bakteri Mycobacterium tuberculose. Yang kedua adalah batuk atau batuk berdarah. Gejala ini paling banyak ditemukan dan dimulai dari batuk kering, lalu batuk berdahak, dan batuk berdarah. Batuk berdarah diakibatkan oleh adanya pembuluh darah yang pecah. Yang ketiga adalah dahak yang bersifat mukopurulen sampai ke purulen. Yang keempat adalah sesak napas. Biasanya ditemukan pada pasien penyakit lanjut yang infiltratnya sudah meliputi setengah bagian paru-paru. Yang kelima adalah nyeri dada. Terjadi gesekan kedua pleura ketika pasien menarik atau melepaskan napasnya. Yang keenam adalah malayese. Gejala ini semakin lama semakin berat dan terjadi hilang timbul secara tidak teratur. Fototoraks pada tuberkulosis berfungsi untuk kepentingan medical check-up, pemeriksaan toleransi operasi, dan untuk penilaian sekuela di paru dan pleura pada akhir pengobatan tuberkulosis. Pada pasien dengan sekutum BTA positif, fototoraks berperan penting dalam menilai luas lesi serta komplikasi yang terjadi. Adapun beberapa gambaran radiologi toraks yang khas pada tuberkulosis paru. Pola kelainan tersebut yaitu kelainan di apek berupa infiltrat, kavitas, atau ditemukannya nodul retikular. Sensitivitas dan spesifisitas fototoraks dalam mendiagnosis tuberkulosis yaitu 86% dan 83% apabila ditemukan ketiga pola kelainan di atas. Pada penderita tuberkulosis paru, minimal ditemukan 1 dari 3 pola kelainan di atas. Berikut adalah prosedur uji yang akan dilakukan. Sampel yang digunakan adalah sampel dahak. Hal ini dikarenakan bakteri penyebab penyakit TBC lebih dahulu mengontaminasi dahak. Selain itu, pengambilan sampel dahak tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya. Efek samping yang dapat terjadi bersifat ringan, seperti iritasi pada tenggorokan sehingga menimbulkan bercak darah pada ludah atau dahak, serta rasa pusing karena batuk yang terlalu kencang saat pengambilan dahak. Berikutnya adalah cara pengambilan sampel dahak. Bukalah wadah sampel jika sudah siap untuk digunakan.
Pengambilan sampel dilakukan sesaat setelah bangun di pagi hari. Pertama-tama ambillah napas dalam-dalam, kemudian tahan selama 5 detik, lalu hembuskan secara perlahan. Ambil napas sekali lagi, lalu batuklah secara keras sehingga keluar dahak di mulut. Ludahkan dahak ke wadah. Ulangi terus-menerus hingga mencapai volume 5 mili. Pasang tutup wadah dengan kuat agar tidak bocor. Cuci bagian luar wadah, kemudian keringkan. Cantumkan tanggal pengambilan dahak tersebut. Masukkan wadah ke kotak ataupun kantung yang diberikan oleh petugas. Serahkan wadah itu kepada petugas dan dapat disimpan dalam kulkas selama semalam jika perlu. Selanjutnya adalah pembuatan sediaan dan penyimpanan sediaan apusan dahak. Ambil pot dahak dan kaca sediaan yang beridentitas sama. Buka pot dengan hati-hati untuk menghindari adanya percikan droplet. Panaskan OC di atas nyala api hingga pijar. Ambil sedikit dahak dari bagian yang kental dan kuning kehijau-hijauan menggunakan OC yang telah disterilkan. Oleskan dahak secara merata pada permukaan kaca sediaan dengan ukuran 2 kali 3 cm. Kemudian masukkan OC ke dalam botol yang berisi pasir dan alkohol 70%. Goyang-goyangkan untuk melepas partikel yang melekat pada OC. Setelah itu dekatkan OC tersebut pada api spiritus hingga kering. Jika pada lidi, masukkan lidi ke dalam baskom atau botol yang berisi cairan desinfektan. Keringkan sediaan pada udara terbuka, jangan terkena sinar matahari langsung maupun di atas api. Biasanya memerlukan waktu sekitar 15 hingga 30 menit sehingga sediaan tersebut fiksasi. Gunakan pinset untuk mengambil sediaan yang sudah kering pada sisi. Berdasarkan hasil diagnosis penyakit, kami menggunakan metode cepat atau tes cepat molekuler dengan menggunakan alat gen expert MTB-RIF atau expert MTB-RIF untuk mendiagnosis awal pasien tersangka tuberkulosis paru maupun tuberkulosis paru dengan dugaan resistensi terhadap rifampicin. Prinsip metode ini yaitu menggunakan prinsip reaksi Hemi-nested real-time PCR untuk mendeteksi bakteri tuberkulosis yang kebal akan obat rifampicin. Menggunakan 3 primer spesifik untuk amplifikasi urutan DNA spesifik pada gen RPOB, disertai 5 pelacak DNA untuk deteksi mutasi. Uji ini dapat digunakan untuk pemeriksaan dahak langsung atau hasil sedimentasi dahak konsentrat. Alasan pemilihan metode cepat expert MTB-RIF ini ialah karena tidak membutuhkan sumber daya yang besar, dapat meningkatkan kasus tuberkulosis yang berhasil dideteksi hingga 45%, memiliki validasi tinggi sehingga dapat dipercaya, serta dapat mendeteksi bakteri tuberkulosis bersama dengan resistensi rifampicin yang ada pada dahak. Kelima, dapat mendeteksi bakteri tuberkulosis dan kepekaannya terhadap obat anti-tuberkulosis dalam waktu 2 jam. Akurat dengan waktu teknis langsung yang sedikit. Sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Alat expert MTB-RIF adalah alat yang sangat sensitif, spesifik untuk deteksi tuberkulosis dini. Uji ini pun juga dapat memeriksa dahak langsung maupun hasil sedimentasi dahak konsentrat. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pasien menderita penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis sesuai dengan gejala penyakit yang dialaminya seperti demam, batuk, berdarah, serta kavitas pada paru-paru. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Thank you and see you next time!